Halo sobat, kembali lagi kita belajar firman Tuhan dan semoga teman-teman bisa belajar bersama saya dan dalam keadaan yang sehat walafiat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya. Kali ini saya merenungi tentang apa sih itu makna dari persembahan. Saya belajar apa itu makna dari persembahan sobat. Mungkin kita tahu pada umumnya persembahan itu memberikan kolekte ataupun memberikan bantuan dana kepada yang membutuhkan ataupun kepada organisasi gereja kita ataupun kegiatan gereja kita. Mungkin makna persembahan itu seperti memberikan sebagian dana kita mungkin ya. Itulah mungkin kategori makna persembahan pada umumnya. Dan kali ini saya ingin membaca beberapa kitab tentang yang saya renungkan dan saya pelajari mengenai makna dari persembahan, maknanya. Yang pertama dulu saya baca Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi yang diutamakan Tuhan Yesus itu adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi makna yang pertama yang saya dapat adalah persembahan itu bukan yang utama, tetapi belas kasihan yang dikehendaki. Karena Tuhan Yesus datang memanggil orang berdosa, bukan memanggil orang yang benar ataupun merasa dirinya paling benar. Nah, jadi belas kasihan itu di atas dari persembahan. Itu yang saya pelajari pertama sobat. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi yang terutama itu adalah kasih ataupun belas kasihan. Oke, yang kedua, Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa? Karena semakin banyak pun persembahan kita, tapi kalau kita tidak adil menghukum orang yang tidak bersalah, itu percuma. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi apa? Persembahan kita itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya kalau kita sembarang menghukum orang lain ataupun menghakimi orang lain. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi apa? Harus adil. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Nah, oke, itu makna kedua sobat. Makna ketiga, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi persembahan kita itu maknanya harus kita lihat lagi Hosea 6:6. Tuhan lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, bukan persembahan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah. Jadi persembahan kita itu di bawah dari pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu lebih daripada korban bakaran ataupun persembahan. Nah, jadi persembahan kita itu seharusnya di sini, tetapi pengenalan akan Allah di sini. Pengenalan akan Allah di atas dari korban sembelihan ataupun persembahan kita. Nah, saya baca lagi dari kitab Perjanjian Lama ya. 1 Samuel 15 ayat kedua. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi apa? Persembahan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mendengarkan suara Tuhan.
mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan itu lebih baik daripada persembahan kita. Baik kita memberikan korban sembelihan ataupun kita berikan lemak domba-domba jantan ataupun persembahan kita ya. Jadi kalau dulu perjanjian lama kan memberikan persembahan itu seperti korban sembelihan atau hewan gitu kan ya, domba. Nah itu tidak lebih mulia, tidak lebih baik dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang lebih penting adalah mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikannya. Mendengar dan memperhatikannya. Oke. Nah, ini yang paling dalam yang saya pelajari mengenai persembahan. Apa itu? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi persembahan itu adalah mempersembahkan tubuh kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk Tuhan. Itu lebih penting daripada kita memberikan materi kita kepada organisasi ataupun kegiatan pelayanan gereja. Tapi yang paling penting adalah tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, saya baca satu ayat lagi ya, supaya kita mengambil kesimpulannya, yaitu Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni itu, yang tak bercacat itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Berarti apa? Mengasihi sesama dan menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi maksudnya apa? Kasih itu lebih utama dari persembahan berupa materi. Pengenalan akan Tuhan lebih utama daripada memberikan materi persembahan. Kenapa? Karena materi kita berasal dari Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya sederhana yang saya dapat adalah apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Jadi persembahan itu bukan materi, tetapi tubuh kita yang memuliakan Tuhan, pertobatan kita yang dimana kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih benar dan melayani sesama kita. Itulah makna dari persembahan yang saya pelajari. Jika belum mampu mempersembahkan tubuh, maka berlatihlah dulu untuk taat mempersembahkan sebagian materi kita dan pelayanan kita, tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, tenaga kita untuk Tuhan melalui sesama. Kalau kita belum mampu memberikan sepenuhnya hidup kita, maka belajarlah step by step. Oke sobat, demikian dulu yang bisa saya pelajari. Kalau ada komentar, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya saya bisa belajar lebih baik lagi dalam memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih sobat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.